aja. Nah, sebelum masuk ke approachment yang kita mau propose ya, kita harus ada semacam apa ya, eh, menunjukkan ada sebuah fakta yang menarik gitu ya, agar si research ini penting banget loh dikerjain gitu lah. Jadi ibaratnya tuh seberapa penting sih paper ini harus dikerjakan, seberapa menarik sih, makanya kita pancing ya, atau disebutnya dengan hook namanya. Jadi kita pancing pembaca itu agar mereka itu tertarik untuk membaca paper ini lebih lanjut. Nah, ketika itu habis dipancing, baru kita sampaikan bahwa di dunia ini kita bukan sendiri loh, original. Jadi kita mengasumsikan bahwa originalitas originalitas level paper kita itu nggak tinggi banget gitu ya. Artinya nggak cuman kita doang yang membahas si research problem ini gitu. Makanya kita juga perlu adanya semacam studi literatur di sini. Kita tunjukkan approachment mereka yang sudah dilakukan apa aja itu sesuai, harus sinkron dengan hook atau pancingan yang tadi ya. Jangan melebar kemana-mana. Nah, ketika udah di kita literatur review, nah kita tunjukkan lagi bahwa ada pancingan yang kedua. Jadi pancingan yang kedua itu adalah si kita yakin bahwa si dalam literatur review ini ada sesuatu yang belum dibahas gitu ya, ada sesuatu yang miss gitu. Jadi yang perlu kita analisis di dalam paper kita. Tapi di dalam hook kedua ini ya, seringkali itu dulu ya, saya juga mengakui itu kita seolah-olah menjelek-jelekan orang lain ya. Tapi itu nggak boleh ya. Jadi jangan seperti itu. Jadi kita mencoba untuk secara halus bahasanya ada sesuatu yang dilewatkan oleh studies yang sudah ada gitu. Nah, baru kita masuk ke apa sih originalitas dari si paper kita gitu, novelty apa yang mau kita angkat di sini. Baru kita sampaikan di bagian akhir. Nah, itu struktur dari introduction. Nah, kemudian satu lagi yang perlu kita ingat ya, di dalam sebuah penulisan secara struktur ini kan harus konsisten ya. Konsisten, kemudian kita nggak Recording kalau stopped. ngomongin di depan kayak gimana, Recording in ngomongin di belakang progress. kayak gimana gitu. Makanya kita bantu dengan namanya theoretical framework sama conceptual framework gitu. Apa maksudnya theoretical framework? Di sini ibaratnya kita meresume ya. Dari introduction itu ada problem, ada objektif, ada research question. Nah, contoh misalkan kayak gini nih. Saya punya supermarket, saya jual beras. Problemnya adalah kok ternyata yang beli beras jumlahnya menurun gitu kan. Nah, sekarang saya mau melakukan penelitian gimana nih caranya biar orang beli beras terus-terusan ke tempat saya, kemudian juga penjualan berasnya meningkat gitu. Nah, ketika saya evaluasi sedikit, ternyata saya punya research question. Jadi bagaimana nih caranya biar customernya itu jadi lebih loyal ke kita gitu. Nah, conceptual framework ini mencoba untuk mengilustrasikan aja ya. Jadi kira-kira variabel-variabel independennya apa, dependennya apa. Jadi nanti kita pembahasan itu nggak melebar kemana-mana gitu. Nah, dengan membayangkan seperti theoretical framework sama conceptual framework ini nanti eh, penulisan kita lebih konsis ya, lebih clear nantinya. Oke, ini saya skip aja, ini contoh sebetulnya. Nah, kemudian yang struktur bagian material, method, experimental setup, dan experimental condition. Nah, strukturnya gimana? Sebelumnya kita harus bedain dulu ya. Jadi, cara membedakannya itu biasanya dibuat section yang terpisah gitu. Jadi jangan dijadikan satu. Jadi biasanya ada juga sih mereka menjadikan satu, boleh-boleh aja nanti bisa bikin subsection ya yang berbeda-beda. Tapi kalau misalkan nggak Mohon bisa, maaf, waktunya ya over terlalu banyak. over. Oke, oke, ini udah Kalau tinggal dua Cicika slide diapain terakhir. nih kalau over banyak nih? Traktir kita bakso atau gimana? Langsung di mute lagi. Oke, ini mungkin slide-nya kan nanti bisa disampaikan lah ya. Nah, di bagian ini juga yang perlu saya highlight pertama itu adalah bagian result sama experimental condition itu variabel jumlahnya harus sama, nggak boleh berbeda karena seringkali di review ternyata jumlahnya berbeda. Nah, ini yang bikin strukturnya itu nggak balance ya, kurang lebih begitu. Nah, itu Pak, Oke, kurang lebih. Nah, jadi mungkin bisa dibaca lah ini metriknya, tabelnya udah lumayan sederhana, udah lumayan jelas ya untuk menunjukkan apa yang mau saya sampaikan. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas, over 9 menit, hampir 10 menit ya. Bagaimana panitia QA-nya nanti aja ya? Iya, Acara Pak. selanjutnya, ya, terima kasih.